Mereka berjanji pada Amerika Serikat untuk menghentikan eksekusi, tapi berbohong. Kami mendapat konfirmasi rezim Iran diam-diam mulai mengeksekusi para pengunjuk rasa. Namun, pengkhianatan ini terjadi pada saat yang sangat berbahaya bagi Ayatollah. Kelompok serang United States Ship Abraham Lincoln baru saja tiba di Laut Arab, beroperasi secara diam-diam, namun siap tempur. Presiden Trump membahas peningkatan militer dekat Iran. Kita punya kekuatan besar ke Iran. Saya harap tidak terjadi apa-apa, tapi kita awasi mereka ketat. Saya menghentikan 837 hukuman gantung pada hari Kamis. Mereka semua akan mati dan digantung. Ini seperti budaya kuno dari 1000 tahun lalu. Orang-orangnya pintar, tapi tetap budaya kuno. 837 orang mayoritas pria muda akan digantung Kamis. Saya bilang jika kalian menggantung mereka, kalian akan mendapat balasan lebih keras. Tindakan kami terhadap nuklir Iran kalian akan tampak kecil. Dan 1 jam sebelum hal mengerikan ini akan terjadi, mereka membatalkannya dan mereka benar-benar mengatakan mereka membatalkannya. Mereka tidak menundanya, mereka membatalkannya. Jadi itu pertanda baik. Tapi kita punya armada besar yang menuju ke arah sana. Dan mungkin kita tidak perlu menggunakannya, kita lihat saja nanti. Sebuah kelompok serang sekarang sudah berada dalam jarak serang ke Iran dan sudah berada di dalam negara itu. Rezim mengeksekusi pengunjuk rasa, membunuh polisi yang berbelas kasihan, dan memaksa keluarga membayar jenazah anak mereka. Waktu terus berjalan bagi Ayatollah. British Broadcasting Corporation Persia melaporkan eksekusi telah resmi dimulai. Menurut sumber dekat keluarga, Ali Rahbar, pria 30 tahun yang juga atlet dan binaragawan, dieksekusi kemarin, hanya 10 hari setelah penangkapannya. Keluarganya tak tahu tuduhannya, kini dia sudah tiada. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, hanya kematian. Dia pun bukan satu-satunya. 5 petugas polisi di wilayah Karaj dibunuh, bukan oleh para pengunjuk rasa, tetapi oleh IRGC. Kejahatannya, mereka menolak untuk menembak warga sipil. Tanggal 8 dan 9 Januari adalah 2 hari, paling mematikan selama penindasan. Rezim kini menghukum pasukan keamanannya sendiri karena berbelas kasihan. Inilah cara mereka menghindari hukuman. Eksekusi-eksekusi ini berlangsung di luar sistem peradilan. Rezim bisa memberitahu pemerintah asing eksekusi dihentikan, padahal pembunuhan tetap berlangsung diam-diam. Ini bukan jeda, tapi kebohongan. Mesin kematian terus berjalan, hanya dipindahkan tanpa catatan resmi. Namun, dalam 8 jam terakhir, makin banyak orang Iran berhasil mengatasi pemadaman internet rezim, merugikan Ayatollah. Sekarang kita mulai melihat lebih banyak rekaman tentang kejadian sebenarnya. Saya ingin memperingatkan, saya tidak akan menampilkan apapun karena itu sangat mengerikan dan pasti tidak diizinkan di YouTube. Saya ingin memberitahu bahwa jika kalian tidak ingin menonton video ini, setelah mendengar apa yang akan dibahas, itu tidak masalah. Yang kita lihat sekarang berbeda dari rekaman hari-hari pertama. Kini kita melihat mayat tanpa kepala di jalan, taman bermain penuh jenazah, dan keluarga mencari orang tercinta di antara deretan mayat. Rezim tidak membantu siapapun, malah memanfaatkan rakyat Iran yang berduka. Lihat, ketika keluarga-keluarga pergi untuk mengambil jenazah yang dikumpulkan IRGC dari jalanan, mereka dikenakan biaya ribuan dolar hanya untuk mendapatkan kembali jenazah tersebut. Dan itu belum semuanya. IRGC juga memaksa keluarga menandatangani dokumen yang menyatakan orang yang mereka cintai adalah anggota pasukan keamanan. Dengan cara ini, rezim dapat menulis ulang sejarah. Mereka memaksa keluarga korban mengaku anak-anak mereka anggota IRGC yang dibunuh teroris, bukan warga sipil yang dibunuh negaranya. Dengan begitu, korban resmi hanya tercatat dari pasukan keamanan, sementara pengunjuk rasa hilang dari sejarah, tapi kita tidak akan membiarkan hal itu. Jadi mari kita bicara tentang angka yang sebenarnya. Sekarang kita punya lebih banyak rekaman dan itu berarti kita punya lebih banyak informasi. Namun, rezim itu menyebut korban tewas hanya sedikit di atas 3.000 orang. Tapi mereka juga mengklaim bahwa 500 dari jumlah itu adalah pasukan keamanan. Pada dasarnya, korban tak bersalah dari para demonstran teroris. Tapi itu bohong dan kita semua tahu itu bohong. Jadi, inilah angka sebenarnya. Perserikatan bangsa-bangsa kini
memperingatkan jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai 20.000 orang. Orang-orang memikirkan 1.000 warga sipil, mayoritas anak muda tak bersenjata, dibunuh pemerintah mereka sendiri dalam beberapa hari. Raja Pahlavi, putra mantan Syah, mengungkap detail lebih banyak soal besar pembantaian ini. Silakan dengarkan. Di tengah situasi ini, saya bisa memberi Anda kabar terbaru langsung dari Iran. Saya baru aja menelepon seorang tahanan politik yang berhasil terhubung ke internet. Inilah situasi di lapangan sekarang. Ini adalah perang yang sedang berlangsung antara rakyat dan rezim ini. Rezim tersebut telah membantai mereka dan dalam kegelapan total mereka melakukan lebih banyak kebrutalan dengan menembaki orang-orang di rumah sakit. Di bawah perintah Khamenei, mereka bahkan tidak membiarkan yang terluka hidup. Itulah kebrutalan mereka dan angka yang Anda sebut benar. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas di seluruh negeri saat ini. Dunia dan penonton harus memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang Iran pemberani ini. Kami berjuang bukan hanya untuk kebebasan kami sendiri, tetapi juga untuk membebaskan dunia dari rezim teroris ini. Mereka berkomitmen berjuang sampai akhir dan inilah momentum kita sekarang. Yang dapat mengubah peluang berpihak pada mereka adalah penetralan alat penindasan rezim yang sangat dibutuhkan. Hal ini hanya mungkin terjadi karena pernyataan Presiden baru-baru ini bahwa rezim akan mendapat konsekuensi jika memakai kekerasan pada rakyat. Dan Anda tidak boleh mempercayai sepatah kata pun yang dikatakan rezim, karena sebagai tindakan keputusasaan, mereka sedang berusaha mengulur waktu. Ya, mereka akan membuat janji palsu lagi, dan Anda tidak bisa mempercayai kata-kata mereka. Ini merupakan salah satu pembantaian paling mematikan dalam sejarah modern. Namun peristiwa ini tidak mendapat perhatian yang layak. Tidak ada liputan besar-besaran, tidak ada sidang darurat perserikatan bangsa-bangsa, tidak ada kecaman global. Hanya keheningan sementara keluarga menggali di taman bermain, mencari jasad anak-anak mereka. Itulah mengapa kami terus memberitakan ini, bahkan ketika algoritma tidak menyukainya, bahkan ketika YouTube terus membatasi video kami. Jika ingin mendukung kami, tekan tombol subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami di algoritma. Sekarang, mari bahas tindakan Amerika Serikat. Ketika rezim mengeksekusi pengunjuk rasa dan meminta tebusan jenazah, militer Amerika Serikat diam-diam melakukan reposisi. Per kemarin, bidak-bidak catur sudah berada di posisinya. Kelompok tempur kapal induk United States Ship Abraham Lincoln yang sebelumnya berpatroli di Laut Cina Selatan, kini berada di Laut Arab dan sudah dalam jarak serang ke Iran. Ada catatan penting untuk semua ini. Kami harus memperkirakan posisi kapal induk ini karena kelompoknya menghilang dari pantauan di sekitar pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia. Kapal itu berhenti mengirimkan lokasinya, tapi jika kita berasumsi bahwa kapal itu terus bergerak dengan kecepatan yang sama, kita bisa mengasumsikan bahwa kapal itu telah sampai di Laut Arab. Itu dengan asumsi kapal tidak singgah di tempat lain. Sekarang rezim tahu kapal akan datang, hanya belum tahu lokasinya. Izinkan saya jelaskan, ini bukan sekadar beberapa kapal, tapi sebenarnya pangkalan militer terapung dengan kekuatan senjata. United States Ship Lincoln membawa sekitar 5.000 pelaut dengan sayap udara, berisi 60-70 pesawat tempur, pesawat perang elektronik, peringatan dini, dan helikopter. Ia punya kapal penjelajah rudal kendali, 2 kapal perusak rudal kendali, kapal selam nuklir, dan kapal logistik yang membuat armada bisa berbulan-bulan di laut tanpa pasokan ulang. Seakan belum cukup buruk bagi Iran, kelompok kapal induk ini juga didampingi United States Ship Roosevelt, kapal perusak rudal yang sudah beberapa minggu berada di Teluk Persia. Kapal itu berpindah posisi tepat saat Trump mulai memperingatkan Iran agar tidak membunuh para pengunjuk rasa, dan kapal itu belum meninggalkan wilayah tersebut. Selain itu, kita memiliki sekitar 15 jet tempur. 15 jet tempur yang telah tiba di pangkalan udara di Yordania. Lebih banyak kekuatan tempur, lebih banyak pilihan. Sekarang saya ingin memperjelas sesuatu. Sebagian besar pengerahan ini bukan untuk menyerang Iran, melainkan untuk menghadapi situasi setelahnya. Jika Amerika Serikat menyerang Iran, Teheran kemungkinan akan membalas dengan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat, Sekutu Arab, dan Israel. Kelompok kapal induk, kapal perusak, dan F-15 akan berperan penting dalam pertahanan
dan mencegat balasan dari Iran. Tapi begini, memiliki semua kekuatan militer ini di posisi juga berarti Amerika Serikat bisa menyerang jika mereka memilih untuk melakukannya. Kemampuannya ada, satu-satunya pertanyaan adalah keputusannya. Apapun yang terjadi, kami akan terus memberi kalian kabar terbaru. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, menurut YouTube, 4 video kami didemonetisasi dalam seminggu terakhir. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting untuk meliput semua ini, karena itu kami meluncurkan platform kami sendiri, Business Basics, yang kami bangun dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Dengan begitu, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai dari dukungan Anda, bukan iklan. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dengan mendukung channel dan liputan kami, terima kasih banyak. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.